Maaf ya, ada gangguan teknis. Selamat siang teman sejawat. Ini bisa. Saya panggilkan dulu untuk narasumber kita siang ini. Oke, tunggu sebentar ya. Ini masih kita calling. Bisa. Bisa nih kayaknya. Halo. Halo, selamat siang Bu Nana. Akhirnya bisa juga. Iya nih. Saya yang gaptek atau gimana nih? Oke, kita sapa dulu ya buat teman-teman sejawat dulu pagi siang ini. Selamat siang teman-teman sejawat untuk Apoteker Surabaya. IG Live hari ini itu tentang sharing session about OSCE. Nah, pembicara kita pada siang ini, saya perkenalkan dulu untuk Apoteker Angelika Krisnamurti, SSI MFAM. Untuk siku singkatnya, beliau ini adalah dosen WM sejak 1999 sampai 2016. Lalu menjadi dosen di Hang Tuah mulai 2017 hingga sekarang. Dan menjadi pengurus PC Surabaya sejak 2001 sampai sekarang. Pengurus PD Jatim sejak 2010 sampai 2016. Dan jabatannya di PC dan PD seputar Ketua Aktimas. Selamat siang Bu Nana. Selamat siang Devi. Selamat siang semuanya. Sehat-sehat nih Bu Nana, kabarnya gimana? Sehat, sehat, sehat. Dengar ya suara saya ya? Oh, jelas, jelas kok. Rame ini lagi di kantor. Iya. Iya. Baik Bu Nana, langsung aja kita langsung ke bagian sharing session ya tentang OSCE kemarin yang diadakan November, 24 November. Boleh Ya. diceritain dulu nggak bagaimana backgroundnya kok Bu Nana bisa ikut OSCE gitu? Iya, jadi Kayaknya tahu sih ya Bu. Ya, gimana Bu? memang kan sebagai seorang apoteker yang baik ya. Jadi kalau kita serkomnya mati, mau mati nih, saya belum ya, nanti Januari ini mati. Jadi kita harus perpanjangan sertifikat kompetensi kan ya. Jadi kalau apa namanya, walaupun saya tidak berpraktek memang ini sebetulnya, jadi sudah beberapa lama ya saya tidak berpraktek. Kemudian berarti saya perpanjangan sertifikat kompetensinya nggak bisa ikut borang karena tidak berpraktek. Jadi harus mengikuti ujian kompetensi apoteker. Apa namanya, walaupun saya juga dosen ya tetap saja kan aturan organisasi ditegakkan gitu ya. Jadi kemarin memang OSCE-nya online ini yang pertama ya. Jadi yang pertama online, jadi sempat juga apa namanya, kita nggak ngerti bayangannya seperti apa nih OSCE online gitu ya. Cuman kalau dari PD Jatim sendiri dan PC Surabaya itu banyak sekali sebetulnya bantuannya. Jadi dari pengurus sendiri, kemudian mendata, jadi PC Surabaya mendata ya, semua siapa aja yang akan mengikuti OSCE, kemudian dari PD Jatim kan juga membuatkan grup gitu ya, bikin pelatihan untuk kita, karena untuk PD Jatim kan apa namanya, siapnya itu dibayari ya. Jadi apa namanya, ditanggung tuh sama PD. Jadi karena pendaftaran OSCE-nya kan lewat siap. Nah, jadi saya menghimbau nih untuk teman-teman yang lain yang mau ikut OSCE,
kalau mau kan ada lagi nih Januari ya OSCE-nya ya. Ya, Kalau betul. mau ikut Januari OSCE ada. Januari atau yang berikutnya yang online, pendaftarannya kan lewat Siap. Jadi kalau bisa sih aktivasi Siapnya dulu gitu. Jadi karena kemarin sih memang untuk PD Jatim kan Siapnya kita tidak perlu membayar. Jadi cuman waktu itu agak apa namanya? Agak bingung juga karena kita baru pertama kali aplikasi, kemudian dari PD Jatim kita dibuatkan pelatihan gitu untuk pendaftaran Siap dan pendaftaran OSCE secara online. Tapi sebetulnya kalau misalnya sudah punya Siap sendiri bisa lebih cepat. Jadi daftar kan di Siap itu sudah ada apanya? Persyaratan-persyaratannya harus diupload ya. Itu diupload aja sesuai dengan persyaratan, kemudian diaktifasi akunnya, kemudian bisa mendaftar OSCE. Setelah mendaftar OSCE, sudah membayar biaya OSCE-nya, kita dapat akun Skolologi itu. Jadi Skolologi, jadi nanti ujiannya lewat sana. Nah, jadi ada programnya dari IAI, nanti kita mendapat akun, mendapat apa namanya login dan password dari sana. Kayaknya teman-teman yang OSPE juga sudah dapat ya akunnya Skolologi. Yang OSPE kan bentar lagi tuh, besok ya acaranya. Besok sampai Minggu. Gitu sih. Memang agak ini ya, agak apa namanya, agak berbau IT banget persiapannya, jadi harus benar-benar disiapin sebelumnya supaya nggak kaget secara mental. Saya juga kaget. Kalau gagal upload piye gitu kan, gaptek-gaptek gimana gitu ya kan, ya gitu deh. Pengalaman baru ya Bu, soalnya memang Bener. minggu ini kita mencoba untuk online semua, tapi bisa Iya bener. memfasilitasi dan membantu untuk teman-teman apoteker. Betul. Kemarin tuh syaratnya apa saja ya Bu untuk mengikuti OSCE ini? Kalau untuk mengikuti OSCE memang sebetulnya kan yang tidak berpraktek ya. Jadi kemarin sih aturannya itu memang tidak berpraktek atau yang berpraktek hanya 1 tahun ya. Jadi kekurangan SKP-nya cukup banyak gitu. Jadi kalau kekurangan SKP-nya cukup banyak, ada aturannya di OSP-nya. Jadi bisa dibuka di lamannya PPIAI untuk OSCE dan OSP itu sudah ada aturannya di sana dan sudah ada apa? Bukan persyaratan. Jadi diminta untuk menyiapkan apa saja berkasnya dan spesifikasi untuk ujian. Jadi misalnya HP-nya sudah harus terinstall Zoom versi yang terbaru gitu. Kemudian untuk apa namanya komputernya itu harus minimal iOS 3 ya kalau nggak salah itu. Tuh kayak gitu-gitu deh. Kemudian tapi nanti diajarin iya. Jadi nanti diajarin tapi ini ya Bu ya. iya. Tapi nanti diajarin. Jadi waktu hari kedua kita di apa di acara hari kedua itu adalah diajari cara ini apa namanya mungkin gimana cara update-nya untuk Chrome-nya supaya pada saat nanti ujian itu Chrome-nya terbaru jadi bisa buka programnya. Kemudian juga di setting itu tanggal ya, tanggal jam sesuai WIB gitu kan ada juga nih peserta yang dari WIT itu kan ada ya. Jadi supaya jamnya kan beda-beda tuh ke mereka. Nah, itu supaya sama semua begitu. Karena soalnya nanti terbuka pada saat yang bersamaan gitu. Jadi station 1 keluar kerjain. Udah selesai waktunya 15 menit, station 2 masuk begitu. Bentar. Nah, kita sebelum hasil mengarah upload ke nih. soal ya. iya. Sebelum mengarah ke soal ini yang awal dulu Bu, jangan langsung Oke. ke bocoran soal dulu Bu. Dikip ya. Iya, dikit dulu. Ini teman-teman sejawat yang sudah join live ini bisa bila ada pertanyaan langsung put komen aja, nanti kita akan membacakan dan menjawabnya sama-sama. Tadi soal syarat yang diajukan ya Bu ya, pasti membutuhkan pengantar ya setahu saya. Nah ini pengantarnya dapat dari PD atau PC ya Bu? Jadi begini, pada saat kita mendaftar di Siap itu nanti otomatis setelah kita upload semua ke syarat-syaratnya ya, itu nanti kita harus mengajukan pengantar. Jadi ada klik tuh di sana, klik untuk request pengantar ke PD.
Nah, itu nanti Oh, PD, jadi sebelum PD nanti menerima itu, biasanya PC. Jadi pengurus PC itu ada yang bertanggung jawab untuk siapnya ya. Jadi PC nanti ACC, setelah PC ACC, PD ACC. PD ACC kita dapat suratnya tuh. Jadi kita dapat suratnya, nanti surat itu yang akan kita download ya. Kita download dari Siap. Kemudian surat itu yang nanti akan diupload di waktu kita daftar OSCE, di lamannya OSCE, begitu. Seharusnya seperti itu, seharusnya. jadi pengantar dari PC juga ACC baru bisa langsung ke PD gitu Iya, ya, Bu. heeh, Itu heeh. lama nggak ya kemarin prosesnya, Bu? Sebetulnya enggak sih. Jadi kemarin kan kalau misalnya kita daftar ke PC, kebetulan PC Surabaya itu kan selalu mendaftar secara kumulatif ya. Semua anggotanya PC Surabaya. Di PC lainnya juga yang di Jawa Timur saya rasa juga sama. Jadi mendaftarkan pesertanya gitu secara kumulatif. Kemudian setelah kita mendaftar tuh data kita sudah ada di PC dan kemudian berkas-berkasnya juga diserahkan ke PC. Kita sudah serahkan ke PC semua yang fotokopi-fotokopinya yang dibutuhkan ya. Nanti PC biasanya ngasih list tuh apa aja yang harus dibawa. Terus ada surat pernyataan juga memang mengikuti OSCE itu alasannya kenapa, misalnya memang tidak berpraktek gitu-gitu kan ada ya. Itu kita daftar dulu ke PC itu. Setelah ke PC, nanti PC akan menyerahkan daftar-daftar nama itu ke PD. Nah, setelah itu waktu PD sudah tahu semua, nanti PD buat tuh grup grup peserta sama pengurus PD-nya. Nah, nanti pada saat itu kita diajari itu untuk pendaftaran lewat Siap. Karena PD Jatim kan belum tuh. Kita belum Iya, kita belum belum aktivasi Siap ya. aktivasi. Nah, tapi ada spoiler sedikit nih. Nanti tanggal 13 Desember Iya. kita akan prakerja dan temanya sangat menarik sekali tentang Siap. Jadi ditunggu aja buat teman-teman sejawat untuk link pendaftarannya gitu. Pokoknya Iya. disediain waktu aja deh tanggal 13 Desember kosong Tanggal itu untuk 13 harus Prakerja ikut ya. Surabaya. Terutama Iya yang mau dong. OC nih. Itu harus ikut. Karena Iya. memang kalau dari semua lewat Siap ya sekarang ya. Jadi memang kita harus benar-benar paham gitu. Kalau bisa ikut aja, paling enggak kita tahu aplikasi Siap tuh seperti ini gitu. Ya, Jangan lupa jadi loh ya, banyak tanggal manfaat 13. yang digali ya Bu ya dari Siap itu manfaatnya lumayan manfaat Siap tuh banyak banget ya untuk apoteker, membantu kita sekali juga infonya seperti itu. Jadi Bener memang sih. perlu itu untuk mengikutinya. Mm-mm. Tadi mau tanya mana ya? Jadi lupa. Siap nggak Eh, siap harus siap katanya Pak Sukaryono. Iya Pak, memang. iya, bener. Apalagi sekarang zamannya semua online nih. Memang harus siap nih. Dosen aja ujian nih gimana nih? Siswanya juga harus siap. Kita ke zaman milenial soalnya Bu, jadi semua serba Iya harus benar. online. Iya benar. Itu tadi tentang jadi PC sangat membantu sekali untuk teman-teman sejawat yang memang membutuhkan sekali. Terus langsung ini aja deh. Kemarin referensi yang dipersiapkan apa nih Bu? Itu kan berapa 2 hari ya? Jadi kita langsung 3 tadi hari. kan sudah 3 hari. 3 hari ya. Itu hari pertama, hari kedua, wah hari ketiga itu bingung ngapain aja gitu. Jadi Tapi sebetulnya sih sebelum itu sebelum mau itu tanya dulu. Kita sebelum ikut OSCE itu apakah perlu buat borang ya Bu ya? enggak. Jadi karena memang yang ikut OSCE itu pertama adalah yang tidak berpraktek. Kalau tidak berpraktek kan nggak bisa bikin borang ya. Jadi Jadi kita ada karena surat tidak berpraktek, pernyataan seperti itu ya Bu? betul ada surat pernyataan bahwa kita memang tidak berpraktek gitu loh. Jadi atau barusan berpraktek gitu. Jadi memang prakteknya hanya misalnya setahun, kan pasti kurang ya. SKP-nya nggak mungkin dong. Padahal mungkin Serkomnya udah hampir mati, setelahnya udah hampir mati kan harus diurus semua. Jadi itu yang diperbolehkan untuk ikut. Jadi memang ada syaratnya sih di OSCE-nya, pendaftarannya itu sudah jelas.
begitu. Jadi karena kita nggak bisa ngajukan borang ya terpaksa harus ujian gitu. Salah satu caranya supaya bisa perpanjangan serkom gitu. Jadi kalau itu sudah di screening oleh PC, jadi siapa-siapa aja yang boleh. Kalau misalnya oh ya memang persyaratannya udah ini kan diperiksa tuh sama adminnya PC, jadi langsung ke Gunawangsa sana gitu. Jadi langsung ke Gunawangsa sana, nanti diperiksa tuh sama Mbak Iin, sama Mbak Tina gitu. Ya, jadi tenang aja, si admin PC pasti membantu gitu. Bantu kok, bener bantu. Iya. WA nanti dikasih tahu ya. syarat-syaratnya. Ini kira-kira sebelum ke hari pertama, nah ini persiapan apa sih yang perlu dipersiapkan? Mungkin mental atau materi atau gimana dari Bu Nana misalnya? Sebelum kita cerita lebih dalam nih, hari pertama ngapain ini? Sebelum saya cerita hari pertama ya, ini aja dulu saya ceritain dulu sebelumnya. Jadi sebelumnya pasti ya 2 hari sebelumnya atau sehari sebelumnya lah paling. Tapi sebetulnya 2 hari sebelumnya. Jadi 2 hari paling ini ya paling telat ya kayaknya. Jadi harus sudah kalau udah daftar OSCE ataupun teman-teman yang daftar OSPE ini langsung aja dicek di emailnya. Jadi waktu pendaftaran itu pakai email apa itu dicek terus. Karena nanti di email itu nanti di email tuh dari panitia OSCE. Pertama di email dari panitia siap kalau kita ya oke siapnya udah beres gitu ya. Kemudian nanti di email dari panitia OSCE tentang akun kita. Jadi kita dibukain akun tuh di Schoolology. Nah, jadi karena kita nanti ujian pakai nggak usah download. Jadi kita langsung buka. Nanti kita diberi link tuh alamatnya iai.schoolology.com deh kayaknya ya kan. Kemudian kita dikasih login, dikasih password. Ya, kita coba aja, klik aja dari sana. Pokoknya alamannya itu iai.schoolology, jadi bukan yang Schoolology aja. Saya pernah keliru tuh, jadi saya buka Schoolology aja bisa juga masuk login, tapi nanti nanti bisa error, jadi harus masukin yang iai.schoolology sesuai dari emailnya kita itu link. Klik aja, misalnya nggak bisa ya dibuka lewat laman biasa, kemudian kita masukin namanya IAI. Nanti bisa kok, nggak usah download, langsung dibuka aja. Nah, login kita masukin tuh. Udah kalau bisa login, nanti kita lihat-lihat tuh di situ. Oh kayak gini, masih kosong pasti, tapi pasti ada juga materi-materi yang udah di-share. Jadi panitia juga men-share materi-materinya, misalnya PDF-nya atau video. Jadi video penjelasan tuh, itu malah videonya lebih lengkap. Karena pada saat pertemuan kan biasanya cuma 50 menit gitu ya, penjelasan tiap materi ya. Itu kayaknya kita kan kesusu-susu gitu ya. Jadi kita bisa dengerin tuh videonya. Jadi kalau kita bisa dengerin videonya kan belajar tuh pelan-pelan, nyicil-nyicil lah istilahnya gitu. Jadi kalau sudah itu udah deh. Nanti dari Schoolology itu hari kedua kita diajarin lagi cara setting-settingnya. Diikutin aja kegiatannya, jangan sampai tidak ngikutin sih itu. Jadi peserta yang baik. Jadi hari pertama itu langsung join via Zoom seperti itu nggak Bu? Ya, jadi itu kan email yang pertama ya. Jadi email login kita Schoolology. Nanti ada email lagi tuh dari panitia rundown acara. Jadi rundown acara juga ada link-linknya. Jadi hari pertama ada link Zoom-nya. Hari kedua ada link Zoom-nya. Hari ketiga juga ujian juga ada link Zoom-nya. Jadi kenapa kita butuh 2 device? Jadi 2 device itu HP sama laptop gitu ya, atau PC gitu. Jadi HP-nya itu untuk Zoom-nya. Jadi kita nge-zoom-nya via HP, rename lah semua ya, nama-nama kita itu biasanya suruh nge-rename sesuai akun Schoolology kita kan ada namanya. Waktu kita login itu ada kita dikasih nama itu akun harus sesuai itu misalnya. Jadi misalnya nanti ujian di ruang berapa, terus ujiannya nomor pesertanya berapa, namanya siapa, itu nanti Zoom kita harus di-rename sesuai itu, gitu. Terus pada hari pertama kita ngikutin tuh sesuai linknya Zoom, kita masuk gitu. Kemudian hari pertama itu isinya seminar. Jadi kayak webinarnya gitu. Seharian. Materi yang dibuat ujian semua gitu. Jadi kayak selama ini kan OSCE juga begitu ya. Hari pertama itu selalu ada
pengantar materinya. Terus nanti sorenya itu juga penting. Biasanya Pak Toto ya, mungkin ya. Jadi Pak Toto itu akan menjelaskan tuh mekanisme ujian. Nah, itu perlu didengerin banget. Kenapa? Biasanya mekanisme ujian itu kan ada tuh, station 1 apa, station 2 apa. Kalau kita kemarin 7 station, nggak tahu deh yang OSP, nggak tahu. Kalau yang OSC 7 station. Jadi setiap station nanti tentang apa yang dinilai begitu. Nah, itu yang biasanya kita nanti yang dinilai ini nih. Oh, yang dinilai ini nih. Nanti jadi kita tahu begitu. Jadi fokus bisa membayangkan lah gitu. Jadi sekalian pemaparan materi juga dikasih tips-tipsnya juga kisi-kisinya istilahnya ya Bu ya. Biasanya begitu. Jadi biasanya ditekan-tekanin biasanya lah. Kalau dosen ngajar kan juga ada penekanan-penekanan biasanya ya model-model begitulah yang keluar gitu. Oke. Terus kalau hari kedua itu tetap materi lagi atau gimana Bu? Nah, hari kedua itu biasanya kemarin itu ini apa namanya cara setting. Jadi laptop kita settingnya gimana? Kemudian apa namanya? Apakah sudah WIB settingannya, kemudian jamnya itu disetting. Itu nanti kita masuk ke akunnya Schoolology, nanti diajari. Jadi misalnya ini pesertanya kan banyak ya. Nanti di Zoom-nya kita itu kita biasanya masuk breakout room. Jadi setiap berapa ya 40 orang atau 20 orang itu ada satu panitia gitu loh, fasilitator yang nanti ngasih tahu. Jadi nanti menuntun, dibuka Bapak Ibu ininya, jadi laptopnya, nanti di settingnya begini, masuk akunnya Schoolology gitu. Jadi nanti di rename, ganti password lah, itu harus diganti semua karena passwordnya nanti sama, misalnya kayak gitu. Jadi ganti passwordnya, kemudian jamnya diganti, itu kan di setting seperti ini, nanti diajarin. Nanti kalau ada masalah langsung aja tanya, gimana Bu, gitu biasa. Pada cerewet, jadi rame banget, emang rame. Saran saya juga sih, bener, sama aja, walaupun antara yang tua, yang muda, yang uzur ya sudah jadi satu. Jadi kan kita itu sebelum pada saat kita daftar, itu kita dimasukkan grup WA tuh sama panitia OSC. Ya, kemarin kalau kita itu ada 3 kayaknya ya, 3 grup OSC 1, 2, 3. Saya kan grup 3 tuh, yang Jatim-Jatim tuh kayaknya grup 3 tuh. Kemudian dari sana biasanya kita bisa nanya-nanya ke panitia mau ngapain nih gitu. Itu bisa. Saran saya nanti kalian yang mau ikut OSC atau OSP lagi bikin tuh grup tanpa panitia gitu. Jadi kalau misalnya malam mau belajar bareng tuh rame aja nggak apa-apa di grup. Jadi aja, jadi bisa belajar dari situ. Gitu. Jadi saling belajar, tukar-tukaran. Kasusnya kayak gini nih. Tadi gimana ya gitu. Pada seru. Sampai sekarang grup saya masih ada tuh. Rame banget. Jadi ada kebersamaan setelah OSP. Gitu. Bagus juga nih triknya dari Bu Nana. Lalu hari ketiga itu langsung ujian gitu Bu? Ujian, betul. Enggak, jadi hari ketiga itu langsung ujian. Jadi hari pertama itu benar-benar kita itu latihan. Nanti diberi latihan soal hari kedua itu. Selain setting-setting tadi ya, kita juga setting tuh kamera kita kan harus ngawasin kita waktu ujian tuh posisinya. Jadi sarannya memang kalau ada tripod gitu ya di sekitar kita, itu tripod atau apa karena HP-nya itu dipakai untuk ngawasin kita waktu ujian. Terus kita kerjanya di laptop itu harus kelihatan gitu sama fasilitatornya nanti kan ngecek tuh yang ya posisinya udah bener nih, itu backlight nih misalnya kayak gitu tuh. Jadi nanti kita harus bisa ngecek gitu. Aduh, nggak bisa sembunyi dong berarti. Nggak bisa, nggak bisa kerja, nggak bisa. Ya sudah apa ada. Nggak ada itu, ada dosennya di depan nggak ada. Ya udah gitu aja. Tapi enak kok, berasa ngerjain rame karena Zoom-nya rame banget. Aduh, rame bener-bener. Ya itu juga ini sih mungkin kalau di kelas saya kan kelas 9 tuh memang bener-bener deh orangnya itu seru-seru ya. Jadi kalau ada ini punya saya Bu, punya saya ini nggak bisa upload nih. Ini soal nggak bisa keluar nih. Nah, itu yang mentalnya harus dikuatkan.
Tapi tenang, apapun masalahnya pada hari ketiga itu dilaporkan aja, karena nanti panitia akan membantu kok. Jadi istilahnya nggak, udah salahmu sendiri, kagak ada tuh kayak gitu-gitu. Jadi pasti nanti dilaporkan aja, dilaporkan di ini ya, di Zoom-nya ya. Tadi kan kita diawasin tuh lewat Zoom, langsung kita laporkan, Bu ini soalnya nggak bisa dibuka nih. Padahal semua sudah jalan nih. Apa yang harus saya lakukan? Saya juga begitu. Gak bisa, saya belum buka soalnya belum ada nih, gimana Bu? Sudah panik duluan begitu. Itu di station 1 saya sudah kayak gitu. Jadi saya nggak bisa juga buka video kayak gitu. Saya nggak bisa buka video nih, waktunya jalan terus gitu. Jadi di akun psikologinya itu nanti ada timer. Oh, ada Jadi ada timernya timer gitu. di atas. Karena setiap Soalnya kali. keluar sama-sama gitu, Bu. Soalnya keluar Iya, sama-sama terus ada waktunya gitu, Bu. iya. Jadi Berarti pada harus saat soalnya on time ngisi juga berarti ya. Kalau nggak on time benar. ngisi, nol. Oh, sudah diisi aja, kalau lupa upload nggak ada nih. Harus klik upload Ada kayak gitu. juga berarti. Ada. Nggak. Pesan saya juga harus Aduh. pakai ini minimal nih, earphone nih ya kan, atau Nah, kalau nah, nah. headset gitu ya kan. Kenapa? Karena ada teman juga lupa, earphone-nya ini belum dicolokin begitu. Jadi suaranya dia nggak kerekam dong waktu di-record untuk KIE-nya itu. Jadi waktu kita konseling, itu ada video pasien ya, pasien memberi apa ceritanya, bagaimana, nanti kita klik tuh videonya, ada beberapa cerita dari pasien tuh harus kita klik, yang kira-kira yang kita butuhkan datanya apa tuh, gitu. Nanti habis itu kita kan kasih tuh KIE-nya, itu harus ada record kan. Waktu kita record, kita bisa dengerin lagi tuh, oh udah bener kagak ya, dilihat tuh waktunya. Tapi untuk KIE, videonya itu maksimal 10 menit, tapi perpindahan stationnya itu setiap 15 menit. Jadi jangan sampai nge-record kebanyakan, atau jangan sampai lupa klik record. Teman saya tuh lupa nih, earphone-nya nggak dipasang. Akhirnya nggak upload aja, ya pasti nggak ada nilainya dong. Gitu. Jadi banyak hal-hal teknis begitu yang lucu-lucu, gemesin gitu. Lucu-lucu, nyebelin, gemesin, gimana? Nerv. Untungnya sudah terlewati ya Bu Nana. Bete banget saya beneran. Bete banget sudah sampai gini, gimana ya? Kok gara-gara begini? Tapi benar-benar bingung karena apa namanya? Itu kan bayangin aja 450 orang tuh yang ikut OSCE barengan ya kan. Pastilah ada juga yang apa namanya? Takes time ya untuk apa itu untuk uploadnya itu loh, muter begitu aja kan dia. Ini gimana Bu, dari tadi nih muter gimana Bu? Si fasilitatornya kasihan juga tuh, pasti pusing banget. Terus ya udah nggak apa-apa, ditunggu aja. Ternyata memang harus ditunggu aja sampai berhasil. Kalau begitu nggak berhasil, udah deh, reportnya udah kelihatan. Jadi langsung ada reportnya bahwa kita itu misalnya nggak bisa submit gitu ya. Ada tulisannya nanti. Waktu yang kita butuhkan untuk 12 menit, dari 15 menit itu ada tuh nanti. Nah, gitu. Makanya apa ya, berhubungan dengan IT sih memang harus nggak kaget gitu. Kaget juga sih sebetulnya saya. Mau Gitu. tanya detailnya, jadi itu session 1 sampai 7 berarti untuk ujiannya gitu berarti ya? Kalau misalnya ujiannya session 1 tuh apakah pilihan ganda atau session 2? Nggak ada pilihan ganda. Atau itu gimana ya Bu? Ini Semua agak detail tentang soal ini soalnya. Agak detail nih. Tuh katanya Pak Sukaryono, kasihan untuk yang sudah super senior, sepuh-sepuh, apalagi gaptek kayak saya sebetulnya. Hitungannya saya juga gak sepuh-sepuh kan dibanding Devi ya, Vi ya. Kan mamimu ya, Vi. Nah, jadi apa namanya? Lagi. Dan itu benar-benar gak boleh ditemenin, misalnya nanti butuh anak saya nggak bisa, karena hari kedua kita udah diajarin kan. Jadi saya mau cerita nih tentang stationnya ya. Wah, saya kan nggak bocorin soal ya, kan nggak ada soalnya, saya nggak ngerti soalnya sama. Jadi station 1 itu screening, jadi screening resep lah ya kan, screening resep. Tapi jangan heran, kayaknya banyak pertanyaan deh. Kayaknya saya juga ada agak nggak sempurna tuh di situ nilainya. Saya juga nggak ngerti itu penyebabnya. Nah itu screening dari resepnya.
Kita dapat resep tuh, nanti resepnya apa-apa-apa, nanti habis itu di screening resepnya permasalahannya apa, rekomendasinya apa gitu deh. Kayaknya begitu. Saya agak lupa karena ini banget sih apa namanya. Dan jangan lupa itu kalau misalnya waktu hari kedua diajari itu sama fasilitator. Ini soalnya ada berapa lembar tuh, ada berapa yang harus diklik tuh. Nah itu jangan lupa. Kadang-kadang bukan kadang-kadang sih, saya juga gupo sih waktu itu, udah cepet-cepetan aja, takutnya waktunya setelah habis gitu loh, jadi saya cepet-cepet upload gitu. Nah itu kadang-kadang kita nggak ngecek lagi apakah semua soal itu sudah diisi. Itu station 1. Kalau station 2 itu, station 1 itu yang ngajari Bu Lisa, nanti materinya Bu Lisa Aditama tuh. Kalau station 2 itu Pak Frans yang ngajari tentang MONEF, monitoring evaluasi pasien. Jadi ada kasus tuh, terus apa masalah masalah pasien, apa yang perlu dimonitoring gitu. Jadi itu station 2. Kemudian biasa sih rekomendasi apa, mesti seperti itu ya. Kalau station 3 itu swamedikasi. Jadi ada station 3, 4, 5 itu kita record ada pasien. Jadi season 3 ada pasien. Tapi semua record muka kita itu. Nah, itu harus biasa lah. Ini saya baru ya sih. Itulah katanya Pak Sukaryono, screening administratif, screening farmaseutis, screening klinis tuh loh. Jadi screening resep yang station 1 itu. Jadi administratif, farmaseutis, klinis sama rekomendasi kita apa gitu. Solusi, ada masalah ada solusi, jadi silahkan diisi gitu. Kalau yang kedua itu MONEF, jadi monitoring evaluasi. Jadi ada resep itu, bukan ada resep, ada kasus ya. Nanti pasiennya kayak gini, dapat obat kayak gini, terus profilnya kayak gini, itu masalah pasien apa gitu. Kemudian parameter apa yang perlu diamati dari pasien gitu, kayak gitu. Station 3 itu ada pasien, kita melakukan swamedikasi. Nanti kita menyarankan obat, itu kita pikir dewe gitu. Jadi, nah itu tadi ada video ya, video yang kita video pasien. Jadi kita klik tuh. Nah, itu di sana ada ini. Nanti di sebelah kanan atas psikologinya itu ada notepad tuh. Ada notepad, ada kalkulator kayak gitu-gitu deh, kebutuhan kita. Notepadnya itu kita klik aja nanti buat nyatet. Jadi kalau pasiennya itu ngomong apa, kita catat tuh. Nah, gitu. Jadi nanti pada saat kita mau melakukan konseling, itu nanti kita bisa baca catatan kita begitu. Jadi kan kadang lupa tuh, tadi pasien ngomong apa ya? Nah, gitu. Jadi milih tuh yang kita itu untuk swamedikasi. Jadi obatnya yang kita sarankan apa? Sama dia di rumah. Video. Gunakan, sorry, freeze gambarnya. Kalau prosedur KIE kan sama ya. Halo. Iya. Tadi agak halo Devi. Ada gangguan dikit. Nggak apa-apa. Iya. Itu. Nah, tadi jadi prosedur konseling harus diingat-ingat lagi, jangan lupa gitu. Salam, terus pada saat memberikan obat itu informasi apa aja yang harus diberikan gitu. Itu sih dibuka-buka lagi. Kayak zaman kuliah ini. Itu station 3. Kemudian station 4-nya itu kita KIE untuk obat bebas. Jadi ada obat nih. Jadi pasien datang, kita rekomendasikan obat, itu sudah ada pilihan obatnya. Jadi ada gambar fotonya di situ. Terus kita harus memberi informasi ke pasien itu kayak gimana tentang obat itu gitu. Jadi tinggal kita informasi, nanti dikasih tuh leafletnya juga dikasih. Silahkan dibuka-buka, boleh dibuka leafletnya. Jadi leaflet tentang obat itu. Jadi misalnya aturan minumnya, terus aturan pakainya, itu
Kalau misalnya kita nggak tahu sama sekali, kita bisa lihat tuh di situ. Jadi nggak salah pada saat memberikan informasi. Jangan lupa expired date juga harus di apa namanya diberikan jumlahnya, penyimpanannya, kayak gitu deh. Itu untuk isi konselingnya ya kan juga harus lengkap ya. Gitu. Kapan refer ke dokter, gitu deh. Terus station 3, 4, 5 ya. Station 5 itu ada resep. Nah, ada resep. Ada resep, nanti ada obatnya kan di resep. Jadi memang KIE resep ya. Jadi KIE untuk obat resep. Jadi kayak gitu, berarti kan cara konselingnya juga beda tuh. Nah, berarti kan harus ini dong. Kalau misalnya obat resep, apa yang harus kita informasikan pada pasien tuh, apa yang harus kita tanyakan pada pasien juga harus kita tahu ya. Kemudian apa namanya, ada leafletnya juga tentang obat-obat itu. Jadi gimana cara kita memberikan informasi tentang obat tersebut gitu. Itu. Pokoknya diingat semua untuk konseling itu kemarin 10 menit sih. Cuman untuk jangan lupa kadang-kadang ada pertanyaan dulu tuh sebelum kita nge-record. Kadang-kadang ada pertanyaan tuh yang harus dijawab dulu sebelum masuk ke sebelum masuk ke record kita. Gitu. Ada pertanyaan baru masuk station video ya. Itu. Yang lanjut ke station 6. Station 6 itu ini stationnya Pak Toto tuh. Stationnya Pak Toto. Jadi Pak Toto itu kan ngajari itu pengadaan. Cuman nggak ngerti ya nanti kalau untuk yang berikutnya itu apakah sama. Karena Pak Toto itu kan ngajarinya banyak tuh. Ada teori pengadaan. Kita belajar itu malamnya. Waduh, kayak gitu-gitu itu saya agak-agak gitu. Karena di grup itu pada bertengkar tuh, bukan bertengkar, diskusi rame. Aku hitungannya gini nih, aku hitungannya gini nih, hitungannya gini ya. Aduh, beda semua tuh pengadaan tuh. Saya senyum-senyum aja ya kan. Saya bagian senyum-senyum aja kalau udah kayak gitu. Ngeliatin semua pada. Terus kita kan punya teman-teman sendiri nih yang punya juga ikut OSCE bareng-bareng. Akhirnya kita suka diskusi sendiri, ini gimana sih sebetulnya yang benar gimana sih gitu. Jadi kalau stasiun Pak Toto itu pengadaan, penyimpanan, pemusnahan, obat. Jadi penyimpanan harus tahu tuh. Jadi ada gambar-gambar obat ya. Nanti latihan kok ada gambar-gambar obat. Kemudian diklik-klik gitu loh. Oh ini masuk sana, klik ini masuk mana. Disimpan di mana? Apa LASA atau HAM gitu. Itu. Pesan saya juga harus tahu OWA ya. Kalau yang tadi swamedikasi itu jadi yang boleh diberikan obat-obat OWA itu OWA 1, 2, 3 yang mana? Karena tadi kan yang station 3 tadi itu. Iya. Nah, itu. Tuh. Jadi kita saling berbagi. Iya. Season terakhir. Season 7 ini season 7 kemarin apa ya? Kok jadi lupa? Season 7 ini itu dispensing. Compounding and dispensing. Jadi kan ada resep tuh. Nah, yang boleh diracik yang mana gitu. Nanti etiketnya kayak gimana, terus BUD-nya berapa lama gitu. Tapi saya lupa. Ada yang saya lupakan, belum saya jawab. Jadi apa ya, kayaknya ada yang belum saya jawab. BUD kayaknya belum saya jawab. Saking menurut saya ini, saya cepet-cepetan nih. Takut waktunya habis kan. Karena sebelumnya saya pernah gagal upload. Yang station berapa ya, itu gagal upload 2 kali deh kayaknya. Udah gitu langsung down gitu. Makanya kadang-kadang masuk ke station berikutnya gitu ya, Bu, biasanya. Iya, biasa. Apalagi orang tua kan bingung mau tanya kemana nih. Nggak konsen. Kayak mahasiswanya ya kan, kalau mahasiswanya juga, ya gimana nih gitu. Tapi nggak apa-apa. Jadi terus itu BOD, terus itu biasalah. Nanti kalau itu kan berarti kalau kita pelayanan resep di apotek kan gitu, mungkin ada yang bikin kopi resep lah, ada yang bikin apa kayak gitu. Kelengkapannya dipelajari aja gitu. Gitu deh. Hitungannya ya sehari-hari yang dikerjakan saat sebetulnya kalau udah praktek itu ngerti. Kalau sudah praktek itu pasti sudah nggak asing lagi dengan seperti itu. Cuman kalau nggak praktek itu kan kadang-kadang apa ya kelengkapannya ya itu deh ya. Seperti kuliah lagi bener.
Eh, namanya juga ujian kompetensi, ya nggak heran Iya, lah ya. benar, benar. Benar, Bu. Dia kita dapat pengumuman kelulusan kemarin ya. Kemarin apa kemarin lusa ya lupa. Kemarin tuh. Oh, Dan jadi waktu sebelum setelah mm-mm, setelah ujian nanti akan nggak lah. diinfokan untuk kelulusan seperti itu, Bu. Enggak langsung. Jadi kan mereka butuh waktu tuh untuk ngoreksi ya. Kalau dulu kan Hmm. langsung ya gitu. Kalau sekarang enggak, karena kan harus buka akunnya. Dan kemarin tuh ada kejadian kehebohan biasa mungkin online online pertama ya kan antara panitia heboh, antara peserta juga heboh karena banyak yang gagal upload saat konseling. Jadi station 345. Akhirnya Hmm. udah selesai tuh kita kan udah selesai ujian ya udah pada lemah udahlah apapun hasilnya gitu kan tapi terus Iya. banyak yang ngomong kan terakhir itu kan panitia ketemu ketemu sama kita semua kan masuk ke Zoom lagi Zoom apa namanya Zoom utama ya jadi ketemu semua terus pada ngomong kalau itu banyak gagal gini-gini gimana Pak akhirnya panitia buat dong remedi dong saya saya Oh baru ya, kali ini. masih berbaik hati. Oh iya bener, karena mereka mungkin nggak pusing ya kalau hasilnya nggak karuan ya kan panitianya Tapi kasihan. masuk akal sih kan kesalahannya karena teknis ya, Bu ya kan nggak bisa Betul ya, upload. Iya. iya Makanya bener juga. juga impact untuk nilainya. Nggak ada yang di station lain itu ada yang gagal gitu. Kadang-kadang mereka juga nanya, saya gagal uploadnya di station lain gimana nih gitu. Jadi karena kebanyakan yang gagal adalah station 345, akhirnya yang diulang station 345. Jadi siap-siap aja maksud saya pada saat hari ujian jangan menjadwalkan apa-apa sehari itu. Karena kemarin kan begini nih, oh sudah selesai jam 12 nih, mereka terus rencana jalan-jalan kayak apa gitu loh. Jadi terus habis itu oke, kita adakan remedi sama panitia. Oke, butuh waktu ya panitia menyiapkan ininya, menyiapkan apa namanya perangkatnya lagi kan di programnya itu. Jadi kita baru remedi jam 3 sampai jam 6 sore. Jadi nggak ini lagi. Nggak Jadi kita besoknya ya, tapi pas hari itu nggak langsung besoknya. dibereskan. Betul, jadi diberesin gitu. Dan lumayan, saya sebetulnya juga bad mood juga gitu. Jangan-jangan kalau remedi nanti gagal upload lagi deh gitu kan. Tapi ternyata enggak. Jadi kita didaftar dulu siapa yang mau ikut remedi atau enggak. Nanti kita di akun kita masing-masing nanti soalnya baru keluar gitu. Jadi kalau yang nggak ikut ya nggak apa-apa. Istilahnya nggak dipaksa gitu loh. Tapi akhirnya pada ikut semua. Banyak yang ikut sih maksud saya. Kenapa? Karena kan nggak pede ya waktu awal-awal tuh mungkin ini sudah diupload apa belum, udah beres apa belum. Betul, Iya betul. sih. Untung teman-teman pada gini, oh ikut aja bu, kita aja bu, gitu. Saya takutnya nanti ternyata laptop saya nih yang error kan begitu juga. Ternyata ya udah deh ikut. Ternyata emang benar waktu ikut itu ya nilainya lebih bagus-bagus karena udah siap Iya, ya. iya. Kayak gini kan kadang-kadang saya juga heran nih, saya ngomong sama muka saya sendiri nih, kadang-kadang kan nggak familiar gitu ya kan. Iya. Oh ya, terus di laptop itu harus ada kameranya yang benar-benar ini ya, maksudnya kameranya benar-benar berfungsi. Kalau misalnya kameranya nggak berfungsi, beli webcam aja. Dan itu harus dicoba, jangan sampai coba dulu aja webcamnya sekarang sebelum ujian begitu. Connect enggak tuh suaranya antara suara sama kameranya sama misalnya coba aja bikin Zoom sendiri tuh nanti di record sendiri didengerin sendiri bisa enggak. Kadang-kadang ada juga yang webcamnya nyala tapi ternyata suaranya nggak masuk begitu. Kemarin teman-teman juga begitu. Jadi bingung sendiri pada saat hari H jangan sampai. Jadi sebelumnya udah disiapin semua. Begitu-begitu sih selain belajar IT begitu ya. Dan Gitu. Tapi perlengkapan. seneng sih, rame benar, Iya. rame. Bu, Dibantu kok sama panitia. ini Bu Nana udah lulus nih berarti ya. Hahaha, sudah. Semangat ya Bu. Ya terima kasih. Itu ada Kelulusan kemungkinan bersama itu ya, sebetulnya. Kelulusan kelompok banyak orang, ada banyak orang yang kemungkinan nggak mensupport. lulus nggak sih Bu sebenarnya? Itu biasa ketakutan para sejawat sih. Sebetulnya Kalau kalau kayak gitu. itu kan nilainya ada nilai minimum ya Dev ya. Jadi nilai minimum setiap stasiun tuh ada 56. Jadi memang kalau misalnya kurang dari itu ya pasti nggak lulus itu.
Apalagi kalau stasiunnya banyak yang nggak lulus ya kayaknya. Karena itu Iya. kan makanya kalau misalnya tadi banyak yang gagal upload kan akhirnya banyak yang nggak lulus tuh 3 stasiun, bayangin aja ya kan. Kalau 3 stasiun nggak lulus kan, oh pasti banyak nggak lulusnya ya kan. Jadi makanya kita ditawari remedi, kalau nggak mau remedi ya terserah gitu. Tapi misalnya itu ada dari pengumuman panitia sih, kita nggak tahu kan siapa yang nggak lulus, karena pengumuman lulusnya itu kita di email pribadi, jadi nggak ada list nama begitu kan. Nggak sopan kali ya kan, ngawur aja. Iya, Karena itu langsung dapat sertifikatnya enggak, nanti langsung ya? sertifikatnya kan Atau nanti harus lagi? kopi kan, jadi dikirim ke alamat kita. Oh, nanti Ditunggu aja kalau Pak dikirimkan. Pos nggak datang ya, nanti nggak tahu deh. Pasar. Di telepon Jadi panitia. iya, nanti kita telepon deh panitia. Aduh, gimana nih? Saya sudah lulus loh, beneran loh, gitu kan. Nanti di email, jadi di email pribadi begitu. Nanti Anda sudah dinyatakan lulus begitu. Nanti sertifikat dikirim. Tapi kalau nggak lulus, kemarin infonya sih, nanti dia remedi. Jadi dia Oh, remedi, diberi tugas begitu, stasiun yang dia nggak lulus, kemudian dikembalikan tugasnya begitu. Baru nanti dinilai lagi. Jadi istilahnya ya kalau memang apa namanya, kalau memang nggak lulus pasti ada jalan lah untuk remedi itu tadi. Kita kan sudah remedi duluan 3, 4, 5 stasiun. Sudah remedi nih. Nggak apa-apa ya kan. oke. Sungguh menarik sekali ya pembincangan kita siang ini. Bu Nana sudah banyak banget cerita pengalamannya waktu SD kemarin. Ini teman-teman kelihatannya sudah paham semua, ini belum ada pertanyaan yang masuk. Tapi nggak masalah, nanti bisa tanya menyusul di komen setelah video ini di post. Oke, Bu Nana, kita ternyata sudah ngobrol hampir 30 menit lebih nih. Ini Nama sudah ya. masuk jam kantor lagi. Langsung gini aja. Saya Bun, online ini. Bun, ada pesan khusus untuk para teman-teman apoteker sejawat. Gimana dari Bu Nana, gimana untuk pesan-pesan untuk apoteker? Gitu, gitu aja. Oke ya. Jadi saran saya sih begini ya, untuk semua apoteker yang sudah memang apa namanya, bekerja sesuai fitrahnya gitu ya kan. Jadi kalau misalnya apa namanya, membutuhkan bantuan pengurus itu apa namanya, kita pasti membutuhkan pengurus, jadi PC, PD itu kan ya. Jadi kemudian kita juga banyak terbantu dengan rekan sejawat kita yang lain. Saran saya adalah ini ya, menjaga kekompakan, kemudian juga mengikutilah semua kegiatan-kegiatan yang telah diselenggarakan. Itu semua tujuannya adalah untuk apa namanya, membuat kita sendiri mengupdate ilmu kita sendiri. Untuk OSCE ini juga sebetulnya banyak yang kita bisa refresh kembali ya, ingatan-ingatan kita, ilmu-ilmunya. Kemudian juga ada teman-teman baru, itu memberikan semangat-semangat baru. Bahkan kita saling berbagi materi, berbagi literatur, itu sangat menyenangkan. Jadi maksud saya jangan menganggap ini sebagai sesuatu hal yang memberatkan, dinikmati aja, pasti banyak yang membantu kok. Gitu ya. Saran saya kalau sudah dapat Serkom, bekerjalah sehingga nanti Anda akan bisa berpraktek yang sebenarnya. Gitu aja sih. Semangat aja deh apoteker Indonesia gitu. Terima kasih buat Bu Nana, buat waktunya. Iya Devi, udah lama ya nggak ngobrol. Iya. Ini yang lainnya nggak kelihatan kan, jadi saya nggak malu. Oke, terima kasih Oke, waktunya Bu Nana. Kita bisa ya, selesaikan bincang-bincang ini. Nanti kita ya. akan ketemu lagi di Rakercap ya, tanggal 13 Oke, Desember. jangan lupa ya semua Jangan lupa, rakercap ya. tentang siap nih, tentang siap. Saya juga harus dengerin. Iya. Jadi luangkan waktu di hari Minggu untuk mengikuti Rakercap di PC IAI Surabaya. Dan jangan lupa buat teman-teman sejawat yang belum join WA Group, itu bisa menghubungin korwil-korwil yang sudah ada di
IAI Surabaya itu di halaman utama, nanti tinggal hubungin aja, itu sesuai wilayah tempat kerja atau Tempat kalau kerja, tidak bekerja nggak apa-apa di domisili, sesuai wilayah domisili. Ya. domisili. Iya. Oke, thank you waktunya. Selamat Terima siang dan selamat kasih. beraktivitas kembali. Ya, Ya, sehat selamat selalu. selalu. Bye-bye.